Baik, saudara-saudara, selamat pagi. Sekali lagi bagi kita semua yang di Indonesia, selamat sabat dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 23 Mei tahun 2026. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati atau Langkah-langkah kepada Kristus. Dan saat ini kita sudah di chapter 11 yang judulnya The Privilege of Pray ya, atau hak istimewa untuk berdoa. Atau mungkin di buku di Indonesia cuman judulnya doa ya. Dan ini di chapter 11 ini kita sudah pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua di chapter 11 ini. Dan eh, seperti kita ketahui bersama, Step to Christ ini ada 13 chapter. Dan ini seperti langkah-langkah kepada Kristus. Ini kita sudah di langkah ke-11. Dan langkah 11 ini tentang bercerita tentang doa. Dan seperti biasa sebelum kita mulai untuk saat ini kita akan review apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya tentang doa ini. Dan ini masih mungkin ada satu lagi pertemuan dan kita akan selesai di chapter 11 ini. Jadi waktu lalu kita belajar ya tentang berdoa itu. Jadi ada hal-hal yang mau disampaikan di sini bahwa doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting bahkan ketika Yesus di dunia ini, dia mencontohkan untuk berdoa yang tiada putusnya. Ada suatu komunion, ada persekutuan dengan Tuhan. Kalau di chapter 10 kita belajar tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kan. Tuhan mengenalkan kita melalui dua cara, melalui alam dan melalui firman-Nya atau melalui Alkitab. Dan dibilang di awal waktu ketika kita mempelajari di chapter 11 ini dibilang bahwa itu saja belum cukup. Pernyataan Tuhan itu lewat alam dan dia punya firman itu belum cukup karena berkomunikasi itu bukan cuma Tuhan yang berbicara kepada kita, kita pun perlu untuk berbicara kepada Tuhan. Makanya doa itu sangat penting sekali bagi kita. Nah, ini dibilang. Ini doa ini katanya adalah bagaimana kita berbicara kepada atau membuka hati kita kepada seorang sahabat ya. Ini dibilang doa adalah membuka hati kita kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Jadi ketika kita berbicara kepada sahabat dekat kita, tidak ada kata malu-malu atau hal-hal yang kita mau sembunyikan. Kita curhat, mencurahkan kita punya isi hati kepada sahabat kita, menyatakan apa keperluan kita, atau menyatakan kita punya ya keperluan, menyatakan kita punya kebahagiaan pun kita akan sampaikan kepada sahabat kita. Kita nggak eh, tantan untuk diri kita sendiri ya. Kita sharing dengan kita punya sahabat. Begitu juga dengan apa? Doa ini ya adalah bagaimana kita mau curhat atau buka hati kita kepada Allah. Jadi ini ketika kita mau berdoa dibilang ini bukan untuk mau kasih tahu Tuhan saya ini begini, saya seperti seorang Farisi dia bilang kan, oh Bapak saya ini 2 kali seminggu saya berpuasa, saya bayar perpuluhan, saya sudah ini. Bukan itu yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, apa yang kita sudah sampaikan atau mau mengenalkan diri kita kepada Tuhan. Bukan itu. Tetapi doa ini bagaimana kita mau bisa sanggup untuk menerima ini Tuhan ini ya, dibilang begini. Untuk bagaimana kita bisa menerima Tuhan. Iya, terus dia bilang doa bukan membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Jadi setiap hari ketika kita berdoa itu membawa kita naik ke hadirat Tuhan, merasakan atmosfer surgawi seperti apa. Dan kita sudah pelajari ya waktu lalu di surga itu kesukaan malaikat adalah bagaimana mereka berkomunikasi dengan Tuhan atau mereka berhubungan dengan Tuhan. Itu sukacita terbesar mereka. Ini luar biasa. Ini nih. Dia bilang, Yesus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapaknya. Dan jika juru selamat manusia, anak Allah, merasakan kebutuhan akan doa,
Betapa lebih lagi manusia yang lemah dan berdosa harus merasakan perlunya doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Saudara-saudara, Yesus di dunia ini, anak Allah ini, dia rasa butuh sekali untuk berdoa. Apalagi kita manusia ini katanya, yang lemah dan berdosa. Ini apa? Harus lebih lagi untuk apa? Merasakan perlunya untuk berdoa. Kita ini lemah ya saudara-saudara. Tetapi ini jarang sekali meminta kuasa dari Tuhan. Yesus aja minta terus setiap pagi berkomunikasi dengan Tuhan. Sedangkan kita ini merasa tidak eh, cukup ya, tidak perlu untuk berdoa. Berdoa sekali-sekali. Nah, terus dia bilang begini. Betapa mengherankan bahwa kita begitu sedikit berdoa. Dia bilang, Allah siap dan bersedia mendengar doa yang tulus dari anak-anaknya yang paling hina sekalipun. Namun ternyata begitu nyata keengganan di pihak kita untuk menyatakan kebutuhan kita kepada Allah. Ini saudara-saudara dibilang sini ya. Ini malaikat-malaikat itu katanya senang berhubungan dengan Tuhan. Mereka yang tidak jatuh ke dalam dosa senang berhubungan dengan Tuhan. Apalagi kita yang manusia yang sudah berdosa ini yang perlu sekali pertolongan Tuhan, jarang berdoa. Makanya mereka bilang apa? Heran sekali ini eh apa namanya? Kita yang perlu sekali untuk berdoa, ini sedikit berdoa. Sedangkan Tuhan sudah bilang dia siap untuk apa? Mendengar doa yang tulus dari anak-anaknya. Yang mungkin paling hina sekalipun, paling berdosa sekalipun, dia akan apa? Siap untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi kita katanya enggan ya, enggan untuk berdoa, menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ah, ini dia bilang ya yang tentang malaikat-malaikat. Dia bilang, apa yang dipikirkan malaikat-malaikat surga tentang manusia yang miskin dan tidak berdaya, yang takluk pada pencobaan. Sementara hati Allah yang penuh kasih yang tak terbatas merindukan mereka. Siap memberi lebih banyak daripada yang dapat mereka minta atau pikirkan. Tetapi mereka begitu sedikit berdoa dan memiliki begitu sedikit iman. Aduh, ini ini ya, ini makanya aduh ini kenapa katanya manusia sedikit berdoa. Sudah jatuh miskin tak berdaya yang sering takluk kepada apa? Pencobaan dan dibilang sering takluk kepada pencobaan sementara Allah siap dengan dia punya hati untuk terima, tetapi katanya kita sedikit berdoa dan sedikit iman. Berdoa pun tapi tidak percaya apa yang kita mau doakan. Makanya dibilang ini kita apa? Sering takluk kepada pencobaan. Sering takluk kepada pencobaan. Makanya eh, makhluk-makhluk surga heran ya terhadap bagaimana manusia itu memandang rendah atau tidak menganggap suatu hal yang penting untuk berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Ah, itu yang dibilang ya ini jadi eh, di dalam chapter 11 ini ada beberapa bagian. Di bagian pertama menyatakan bagaimana untuk pentingnya berdoa dan bagaimana manusia itu sedikit sekali untuk meminta kepada Tuhan. Sementara Tuhan bilang kalau kita minta satu dia akan kasih dua, tiga, bahkan lebih. Lebih dari apa yang kita minta atau pikirkan. Jadi ada janji Tuhan bahwa dia akan memberikan apa yang kita minta ya sesuai dengan dia punya kehendak. Makanya dibilang kita harus minta kepada dia dan dia akan berikan kepada kita. Jadi ini untuk menekankan kita untuk lebih sering berdoa dan sering apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Sering berdoa, sering berkomunikasi dengan Tuhan dan ada janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab apa yang kita minta atau memberikan apa yang kita minta untuk kebaikan kita ya. Nah, dan poin yang kedua adalah ketika kita berdoa ada syarat-syarat tertentu, dibilang ada syarat-syarat tertentu yang membuat kita dapat berharap bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Jadi saudara-saudara, ternyata ada syarat-syarat yang untuk kita berdoa pun kita harus lakukan ini ya, lakukan ini. Jadi kadang-kadang mungkin kita bertanya-tanya, kenapa doa saya nggak dijawab? Saya sudah minta ini, minta, sudah bertahun-tahun.
sudah ya ini nggak, Tuhan tidak jawab-jawab ya. Sepertinya Tuhan mengacukan saya. Dan ini sementara janji Tuhan bahwa Tuhan akan kasih apa yang kita minta. Ini ada beberapa syarat yang dikemukakan di sini. Nah, dibilang yang pertama adalah bahwa kita merasakan kebutuhan kita akan pertolongan darinya. Hati harus terbuka terhadap pengaruh roh, kalau tidak berkat Allah tidak dapat diterima. Jadi saudara-saudara, berdoalah sama seperti pemungut cukai ketika dia mau berdoa kepada Tuhan. Merasa bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukan seperti orang Farisi yang ketika dia berdoa, dia menyatakan dia punya kelebihan-kelebihan, dia punya kesombongan. Saya sudah ini, saya sudah itu, saya tidak seperti orang itu. Aduh, sedangkan ini eh pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh, terus dia apa? Dia merasa tidak layak. Tuhan, saya tidak layak, saya tidak layak, saya tidak layak. Makanya dibilang hanya orang sakit, orang yang merasa bahwa dia sakit yang membutuhkan dokter. Hanya orang yang berdosa yang tahu dia sudah berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa, berdoalah. Makanya ini selalu kita minta kerendahan hati ya. Kita eh, membuat kita mengerti kita punya keadaan bahwa kita ini orang berdosa dan butuh akan pertolongan Tuhan. Kenapa kita sering berdoa, sering lupa berdoa atau tidak mau berdoa? Karena kita merasa cukup. Mungkin beras di lemari kita masih banyak, uang kita di bank masih banyak. Buat apa saya mau berdoa? Ataupun saya mau berdoa untuk hanya sekedar berdoa, tidak merasakan bahwa saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi ini hati harus katanya terbuka terhadap pengaruh roh. Kalau tidak, pengaruh apa berkat Allah tidak dapat kita terima. Kita sering tidak menerima berkat Tuhan karena kita merasa apa? Tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jadi poin pertama supaya doa kita bisa dijawab adalah merasa butuh akan pertolongan dari Tuhan. Merasa butuh pertolongan dari Tuhan. Terus yang kedua, mengapa doa kita sering tidak dijawab? Atau syarat supaya doa kita dijawab. Dia bilang, jika kita menyimpan kejahatan dalam hati kita, jika kita tidak mau melepaskan dosa yang kita ketahui, Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Tetapi doa dari jiwa yang bertobat dan hancur hati selalu diterima. Saudara-saudara, ini menyimpan kejahatan dalam hati. Kita sudah tahu dosa. Kita sudah tahu ini dosa. Tetapi kita terus lakukan dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Ini dibilang Tuhan tidak mau akan mendengar, dibilang ya. Tetapi doa yang bertobat dan hancur hati selalu diterima. Jadi ini ya saudara-saudara, ini makanya doa ini tentang privilege of pray ini di langkah ke-11. Makanya di pertobatan itu untuk merasakan kita punya dosa itu ada di langkah ketiga, langkah keempat. Penyesalan, ada pertobatan. Jadi eh, bukan berarti kalau kita berdosa kita nggak bisa berdoa ya saudara-saudara. Tetapi ini dibilang syarat untuk kita bisa didengar adalah melepaskan kejahatan kita. Melepaskan kejahatan kita. Dan ingat ketika kita mau berdoa pun yang menggerakkan kita untuk berdoa adalah Roh Tuhan sendiri ya. Ketika anak yang hilang itu mau untuk pulang, dia mendapatkan apa? Dia tahu bahwa bapaknya itu mau mendengarkan dia. Dia tahu dia sudah bersalah, dia tahu dia berdosa, dia sudah meninggalkan bapaknya, dan dia apa? Mau pulang. Dan ketika dia mau pulang, tentu dia apa? Sudah mau meninggalkan dia punya dosa-dosa. Jadi saudara-saudara, kalau kita ketahui ada dosa di dalam hati kita dan kita memerlukan pertolongan Tuhan, kita harus apa? Kita harus lepaskan dosa yang kita ketahui. Mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak ketahui, mungkin itu suatu pengecelian, kita belum tahu. Tetapi kalau kita sudah mengetahuinya, kita harus apa? Lepaskan dosa kita, dosa yang kita ketahui, supaya Tuhan mau mendengarkan doa kita.
Dan dibilang doa yang apa orang yang bertobat dan hancur hati selalu ini kata always ini selalu ini janji ya saudara-saudara selalu diterima oleh Tuhan. Doa dari hati yang jiwa yang hancur dan bertobat selalu diterima Tuhan. Ini kita harus ingat baik-baik ya. Hati yang bertobat dan hancur selalu apa? Selalu diterima oleh Tuhan. Terus yang ketiga, ini masih ada yang lain ya saudara-saudara, tapi kemarin sampai di eh, poin ketiga, unsur lain supaya doa kita diterima adalah iman. Dibilang, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ibrani 11 ayat 6. Dibilang ya saudara-saudara, ini iman itu bukan hanya sekedar percaya. Dibilang setan pun percaya dan gemetar. Mereka percaya bahwa Allah ada. Mereka percaya bahwa Allah ada. Setan-setan percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah eh, berkuasa juga. Tetapi dibilang iman itu adalah bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dibilang ini, kalau di sini dibilang percaya bahwa Allah ada dan bahwa, nah ini dia punya penting. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa, apakah kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan mampu untuk menjawab doa kita? Doa-doa kita sepertinya ketika kita berdoa sepertinya mustahil. Tapi apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya? Jadi unsur yang ketiga yang penting adalah iman. Unsur ketiga yang penting adalah iman. Kalau yang tadi yang pertama bahwa kita harus merasakan kebutuhan kita, kedua kita harus lepaskan kejahatan kita, dan ketiga kita harus percaya atau memiliki iman supaya doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan atau bisa didengar oleh Tuhan. Ini dia punya syarat-syarat yang kita sudah pelajari waktu lalu dan kita akan lanjutkan. Ada syarat-syarat lain yang harus kita eh, lakukan supaya doa kita diterima. Oke, saudara-saudara, ini adalah review yang sudah kita bahas waktu lalu. Mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan atau mau bertanya sebelum kita lanjut untuk pelajaran sahabat ini. Oke, kalau belum ada kita mulai ya untuk pelajaran sahabat ini. Oke, baik. Kemarin kita sampai di halaman 96 paragraf 1. Nah, dibilang unsur lain dari doa yang berkuasa ini yang kita baca terakhir ya, adalah iman. Yang barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apakah kita percaya terhadap firman yang diucapkannya? Jadi ini yang terakhir kita baca dan tadi sempat masuk di review ya. Jadi apakah ketika kita mau berdoa, kita percaya kepada firman Tuhan itu, bahwa Tuhan mampu untuk menjawab doa kita. Dan sama seperti ketika kita baca firman Tuhan kan, ada janji-janji Tuhan di situ dan kita mau tuntut janji itu, apakah kita percaya bahwa firman itu berkuasa melakukan apa yang dia sudah katakan? Sama seperti kepala pasukan yang dia punya hamba sakit, yang sering kita bahas. Ketika Yesus bilang, saya akan datang ke rumahmu, ini kepala pasukan bilang apa? Kamu tidak perlu datang, aku tidak layak menerimamu. Dia bilang, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Kemudian Yesus bilang, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Apa itu iman? Iman adalah percaya apa yang Tuhan katakan bahwa
firman itu memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dia katakan. Jadi ketika Yesus katanya mau bilang itu dia sembuh, Tuhan Yesus tak perlu datang ke tempat itu. Hamba dari apa? Pemimpin pasukan Roma ini akan sembuh. Itu adalah itu adalah iman ya, percaya kepada firman Tuhan. Dan ketika kita baca firman Tuhan ini, apakah kita percaya bahwa firman itu sanggup melakukan apa yang dia katakan, sama seperti kepala pasukan Roma ini? Itu dia punya pertanyaan. Makanya unsur dari doa itu adalah supaya doa didengar adalah iman. Kita percaya bahwa firman Tuhan sanggup melakukan apa yang dia katakan. Nah, ini kita lanjut ya. Dia bilang, jaminan itu luas dan tidak terbatas. Dan ke dia yang telah berjanji adalah setia ketika kita tidak menerima hal yang tepat seperti yang kita minta pada waktu kita memintanya, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan mendengar dan bahwa ia akan menjawab doa-doa kita. Nah, saudara-saudara, sering saudara-saudara kalau kita berdoa, kita percaya dia punya firman, dan ini kita minta tapi dia belum jawab-jawab. Dia belum jawab-jawab, sedangkan dia eh mungkin kita butuh dia punya jawaban 1 minggu ya. Kita sudah berdoa sepanjang minggu supaya di minggu itu Tuhan akan misalnya di hari Jumat kita sudah berdoa di hari Minggu supaya hari Jumat Tuhan menjawab doa-doa kita. Ternyata sudah pas hari Jumat apa yang kita minta Tuhan tidak kasih. Tuhan tidak kasih. Tapi yang kita, nah makanya dibilang sini kita harus percaya dia yang telah berjanji adalah setia. Kalau dia tidak kasih itu kita pada hari Jumat, dia bilang apa? Tetap harus apa katanya? Berdoa terus itu, doakan itu, doakan terus apa yang kita minta itu, dan Tuhan akan apa? Menjawab doa-doa kita. Kita tetap harus percaya bahwa Dia mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Jadi jangan kecewa saudara-saudara kalau ada doa-doa kita yang belum dijawab. Tetap doakan hal itu karena Tuhan itu adalah setia ya, setia. Dan dia sudah berjanji tadi kita sudah baca, tidak mungkin dia tidak mau dengar. Dia ini eh, sangat memperhatikan anak-anaknya. Terus dia bilang begini, kita begitu mudah keliru dan berpandangan pendek sehingga kadang-kadang kita meminta hal-hal yang sebenarnya tidak akan menjadi berkat bagi kita. Dan Bapa Surgawi kita dengan kasih menjawab doa-doa kita dengan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Apa yang sebenarnya kita sendiri inginkan jika dengan penglihatan yang diterangi secara ilahi kita dapat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Saudara-saudara, kadang-kadang katanya kita meminta sesuatu yang tidak menjadi berkat bagi kita. Mungkin kita misalnya mau minta, Tuhan, saya mau mobil misalnya. Dan Tuhan tahu ketika kita memiliki mobil, itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Jadi dia tidak jawab dulu untuk kasih mobil ini. Dia mungkin kasih motor atau dia kasih yang lain ya, kasih yang lain. Karena dia tahu motor ini lebih baik bagi kita daripada mobil. Misalnya ini ya saudara-saudara. Dan dibilang seandainya kita dibuka kata kita punya penglihatan ini, kita tahu mana yang terbaik sama seperti Tuhan, kita akan lihat, oh betul, ternyata Tuhan kasih motor bagi saya karena dia tahu motor lebih baik bagi saya daripada mobil. Ketika saya mendapat mobil, ini tidak akan menjadi berkat bagi saya. Mungkin saya akan menjadi orang yang sombong dan melupakan Tuhan, atau justru akan eh, membenci orang lain atau menganggap rendah orang lain. Dia tahu mana yang terbaik bagi kita. Makanya dia menjawab doa sesuai kebutuhan kita. Kadang-kadang bukan sesuai seperti apa yang kita minta. Karena dia memberikan apa yang terbaik bagi kita. Jadi ini saudara-saudara, dibilang kita jangan apa? Jangan salah ya atau berpandangan pendek. Berpandangan pendek. Jadi ketika kita minta, kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan mungkin jawaban doa tidak seperti apa yang kita minta. Tetapi Tuhan memberi apa yang terbaik bagi kita. Terus dibilang, ketika doa-doa kita tampaknya tidak dijawab, kita harus berpegang pada janji itu.
Sebab waktu jawaban pasti akan datang dan kita akan menerima berkat yang paling kita butuhkan. Tetapi menganggap doa akan selalu dijawab tepat seperti cara yang kita inginkan dan untuk hal tertentu yang kita kehendaki adalah suatu praduga atau presumption. Jadi saudara-saudara, ini dia bilang ini. Jadi kalau misalnya doa-doa kita belum dijawab ya, belum dijawab, dia bilang kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Sama seperti kita dibaca tadi, kita harus tetap mendoakan itu. Karena kita pasti akan menerima jawaban dari Tuhan. Mungkin jawabannya dia kasih yang lain daripada yang kita minta. Dan dibilang kita akan menerima apa yang paling kita butuhkan. Terus dibilang kalau kita katanya anggap bahwa kalau saya minta A, Tuhan pasti kasih A. Tuhan pasti kasih A. Jadi harus tepat A. Saya tidak mau B, Tuhan. Ketika saya mau minta A, Tuhan, saya tidak mau B atau C atau yang lain. Saya mau apa seperti apa yang saya minta. Saya tidak mau yang lain. Dibilang itu katanya bukan apa? Itu bukan iman. Tetapi itu suatu presumption. Presumption itu lawan dari iman. Lawan dari iman. Itu seperti iman tetapi itu bukan iman. Itu kata kalau bahasa di translate-nya praduga ya. Tetapi kalau lebih tepatnya ini presumption. Mungkin sulit untuk dikatakan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi itu hal yang bukan iman tetapi kita menganggap itu suatu iman ya. Suatu iman. Itu adalah suatu presumption ya. Jadi meminta kepada Tuhan bukan harus apa seperti yang jawaban doa itu harus seperti yang kita minta ya, saudara-saudara. Tetapi ketika kita minta kepada Tuhan, kita selalu bilang apa? Kehendak Tuhan yang terjadi. Kenapa begitu? Karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Apa yang paling kita butuhkan, itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau tadi dibilang Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Kita minta satu atau dua, Tuhan akan beri tiga, empat atau lima. Lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Apa yang kita minta. Dia akan memberi yang paling apa? Paling kita butuhkan. Mungkin seperti bukan yang kita minta, tetapi yang paling kita butuhkan yang menjadi berkat bagi kita. Terus dibilang, Allah terlalu bijaksana untuk berbuat salah dan terlalu baik untuk menahan sesuatu yang baik dari mereka yang hidup dalam kebenaran. Jadi jangan takut untuk percaya kepadanya, sekalipun engkau tidak melihat jawaban langsung atas doamu. Bersandarlah pada jawab janjinya yang pasti. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, ini kembali diingatkan bahwa Tuhan ini terlalu bijaksana untuk dia bisa error atau bisa salah. Terlalu baik untuk tahan-tahan kita punya berkat. Oh, saya mau tahan dulu. Jangan dulu saya mau kasih berkat saya kepada saudara ini atau saudara atau saya atau siapapun dari saudara-saudara. Dia tidak akan mau tahan-tahan berkat, mau tunggu-tunggu. Tetapi saudara-saudara, dia tahu apa yang paling baik bagi kita yang kita butuhkan untuk menjadi berkat kepada kita. Jadi dibilang jangan takut untuk percaya, jangan takut kalau doa kita belum dijawab. Sekalipun kita belum lihat jawaban langsung dari Tuhan. Misalnya kita lagi minta tempat untuk counter living misalnya. Tuhan saya mau untuk ada tempat. Saya tidak punya uang, saya tidak punya apapun ya. Makanya kita minta kepada Tuhan. Dan percaya saudara-saudara Tuhan akan berikan suatu saat bagi kita dengan cara dia. Dia berkuasa, dia tidak miskin ya. Dia sangat kaya, Bapa kita sangat kaya dan dia akan memberikan sesuai sesuatu yang kita butuhkan di waktu yang tepat ya, di waktu yang tepat. Dan misalnya kita minta dan Tuhan belum jawab hari ini misalnya atau minggu depan dia belum jawab, tetap terus minta dan kita percaya bahwa Tuhan akan mampu untuk melakukannya. Mungkin bukan seperti yang kita minta, oh saya mau tempat di sini. Mungkin dia kasih tempat yang lain karena dia tahu yang terbaik bagi kita bukan tepat seperti apa yang kita minta. Ini janji Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini adalah firman Tuhan ya saudara-saudara. Makanya dibilang tadi syarat untuk doa dijawab adalah iman. Iman itu adalah
bergantung kepada firman Tuhan, bahwa firman itu mampu melakukan apa yang dia katakan. Ketika firman bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, kita percaya akan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini bilang akan diberikan, firman ini berkuasa untuk melakukan apa yang dia katakan ini. Ketika kita minta sesuatu, dia akan menjawab seperti yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang terbaik bagi kita. Nah, ini puji Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan atau bertanya, atau ini sangat baik sekali ya saudara-saudara, tentang bagaimana kita mau berdoa. Ini termasuk di apa yang kita baca ini, tentang bagaimana syarat untuk berdoa adalah memiliki iman. Memiliki iman. Pertama, kita harus merasa butuh kepada Tuhan, bahwa kita ini butuh Tuhan. Kedua, kita harus lepaskan kita punya dosa yang kita ketahui. Dan yang ketiga adalah memiliki iman. Ini yang sudah dijawab ya. Yang dibahas kita baru bahas. Kita harus memiliki iman bahwa doa-doa kita akan dijawab seperti janji Tuhan. Pertanyaan Li. Oh ya, oke, silakan, silakan. Kita naik di atas lagi. Oke. Jadi yang kuning tadi, yang kuning. Mungkin turun lagi ke bawah, Li. Yang terakhir tadi Lali Oh, ada ya. apa? Yang kuning yang terakhir. Oh ya, itu. Jadi pertanyaannya, kan dibilang di sini untuk menganggap bahwa doa akan selalu dijawab tepat seperti cara yang kita kehendaki, inginkan dan untuk hal tertentu yang kita kehendaki adalah satu presumption atau praduga. Iya. Pertanyaannya, ini kalau mau bandingkan dengan yang Yesus promise di ayat yang lain, dan bilang, mintalah apa yang kamu Kehendaki. mintalah ya di dalam namaku, saya Makasih. akan, mana itu ya, you shall ask in my father's name and he will give it to you. Ya. Terus kalau sekarang dibilang untuk menganggap bahwa doa akan dijawab dengan cara yang kamu inginkan dan hal yang tertentu. Jadi itu untuk, maksudnya apakah kita lihat itu suatu hal yang bertentangan atau gimana? Karena dibilang satu, kamu minta akan dijawab, pasti dikasih. Ya. Kalau ini meminta dengan cara tertentu, presumption itu gimana gitu? Maksudnya kalau apakah ini, well, of course ini nggak bertentangan ya, tapi maksudnya bagaimana cara meluruskan gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi, atau mungkin ada yang mau jawab saudara-saudara sebelum kita akan coba jawab. Jadi pertanyaannya ini kayak Tuhan di firman Tuhan bilang, mintalah, minta ya, sesuai apa yang kamu kehendaki, minta dan Tuhan akan jawab. Sedangkan ini dibilang, Tuhan tidak selalu, doa ini tidak selalu dijawab seperti yang kita minta, untuk hal tertentu yang kita kehendaki. Sedangkan dibilang, mintalah yang apa yang kehendaki, ini suatu presumption ya, itu bagaimana ya. Jadi, Lalu ya, ya, jadi karena misalnya kita udah saking pede, bukan pede sih, karena maksudnya Tuhan kan bilang, iya, minta apa as saja. something in faith, pasti itu akan terjadi karena Tuhan promise begitu. Terus sekarang udah kayak pede gini, Tuhan akan jadi seperti ini hari ini dengan cara begini. Katanya itu is not faith but is presumption. Iya. Ya, oke, go ahead. Oke. Ya, kalau teman-teman yang ada, go ahead, silakan. Ya, mungkin ada yang mau jawab saudara-saudara. Oke, mungkin lagi berpikir atau belum ya. Jadi ini kita ketahui, ini buku Step to Christ ini, atau langkah-langkah kepada Kristus ini, ada langkah-langkah ya, dari langkah pertama sampai langkah ke-13, dan ini langkah ke-11. Artinya ini
sebelum kita mendapatkan suatu kebahagiaan sejati dari Kristus. Jadi di langkah 11 ini kita sudah ada langkah-langkah yang lain ya, saudara sebelumnya. Kita sudah ada bagaimana mengenal Tuhan, kita ada tentang apa nama ujian, ada pertobatan, ada penyerahan, ada iman yang sudah kita lewat bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang Tuhan bilang, yang firman Tuhan bilang ketika minta apa saja yang kamu kehendaki dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menjawabnya. Atau sesuai dengan mintalah, maka akan diberikan kepadamu ya, yang kalimat terakhir kita baca. Ini janji Tuhan ya saudara-saudara. Tetapi sebelum kita meminta itu, mungkin sudah ada hubungan yang sebelumnya dengan Tuhan. Bahwa kita sebelumnya sudah ada, kita sudah mengenal itu Tuhan melalui alam. Tuhan itu seperti apa. Kita sudah mengalami ada ujian-ujian iman. Dan ketika kita minta, saudara-saudara, kita bukan minta sembarangan ya untuk hal-hal ini. Kita minta tentu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kita minta bukan untuk keegoisan kita. Kita minta sesuatu, misalnya ini contoh ya untuk country living, misalnya Joy bilang ya. Minta apa saja. Misalnya saya mau country living di kota A, di rumah ini saya mau. Saya sudah cari ya, misalnya Joy sudah cari rumah dan dia sudah lihat, oh ini rumah bagus sekali ini. Ini cocok sekali untuk country living. Dan dia minta dan doakan untuk rumah itu. Dan doa itu nggak dijawab-jawab. Terus dibilang di sini, ketika kita berdoa dan kita menganggap doa akan selalu dijawab tepat seperti yang cara kita inginkan, dan untuk hal tertentu yang kita kehendaki adalah praduga. Ternyata ketika saya mau, Tuhan saya cuma mau ini. Saya mau ini. Terus eh saya mau, Tuhan mau jawab begitu dan ini kuncinya ini bilang selalu dijawab tepat seperti yang kita inginkan. Selalu dijawab tepat seperti cara yang kita inginkan. Itu katanya apa? Itu adalah suatu presumption. Untuk hal tertentu yang kita kehendaki adalah suatu presumption. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa, ketika kita minta dan kita mau mau tepat seperti yang kita inginkan, itu sebenarnya ada unsur-unsur keegoisan juga ya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Sebelum kita berdoa, sebelum kita minta, kita harus tahu dulu bahwa Tuhan ini tahu yang terbaik bagi kita. Ini ketika kita minta, misalnya saya inginkan seperti dibilang tadi ya, seperti saya inginkan, oh misalnya rumah ini, misalnya saya inginkan. Tuhan saya mau ini. Ternyata rumah ini ada sesuatu yang buruk yang terjadi, yang tidak bagus ya di rumah itu misalnya, yang kita tidak bisa lihat dengan mata. Mungkin dia sudah kayu-kayunya sudah rusak, yang tampak luar masih bagus, tapi ternyata sudah rusak. Dan Tuhan tidak mau yang tidak terbaik bagi kita, Dia mau yang terbaik. Dan ketika Dia mau jawab doa itu seperti apa yang kita minta, dan ternyata ketika Dia jawab, setelah rumah itu bisanya kita dapatkan, kita kecewa karena rumah itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Dan kita kecewa kepada Tuhan. Dan ini bukan itu ya. Jadi prinsipnya bukan itu. Prinsipnya adalah Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Jadi betul, Tuhan akan jawab setiap doa yang kita kehendaki. Apa yang kita minta akan dijawab, pasti akan dijawab. Asalkan itu terbaik bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu terbaik bagi kita atau tidak? Apakah ketika Tuhan kasih itu terbaik bagi kita atau tidak? Itu seperti itu. Jadi bukan seperti apa yang dianggap baik untuk di pandangan manusia, tetapi apa yang terbaik bagi Tuhan. Makanya dibilang seandainya katanya dibukakan mata kita, bisa melihat mana yang baik, kita akan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin sama seperti bangsa Israel ya ketika mau ke Kanaan. Mungkin dalam pandangan manusia, oh mau cepat sampai ke Kanaan. Mungkin lewat jalan tanah orang Palestina akan lebih dekat. Mungkin cuman 2 bulan sudah sampai. Atau 2 minggu sudah sampai. Tetapi harus berputar 40 tahun di padang gurun.
untuk bisa sampai. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi bangsa Israel. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan atau apa yang kita doakan. Tetapi yang harus kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Betul Tuhan akan menjawab doa kita, tetapi pertanyaannya apakah itu terbaik bagi kita. Jadi tidak salah ya, eh, tidak bertentangan sebenarnya. Tuhan akan menjawab tepat seperti apa yang kita minta dengan catatan itu terbaik bagi kita. Mungkin ada jawaban lain dari Joyce? Iya, 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 kalau kita lihat di kalau kita lihat di paragraf di bawah ini, yang sesudah warna kuning itu, iya, yang sesudah warna kuning yang iya, dia bilang di bawah situ kan, yang tadi kan bilang untuk menganggap bahwa doa akan selalu dijawab tepat seperti cara yang kita inginkan, dan untuk hal tertentu yang kita kehendaki adalah satu praduga. iya, Nah, terus di bawah itu dibilang ini dia punya jawaban. Iya. Allah terlalu bijaksana untuk error, untuk salah. Dan Allah itu terlalu baik untuk menahan sesuatu yang baik dari mereka yang hidup dalam kebenaran. Jadi jangan takut untuk percaya kepadanya, sekalipun engkau tidak melihat jawaban langsung atas doamu. Bersandar pada janjinya yang pasti, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi yang betul ya, nggak bertentangan. Apa yang kita minta Tuhan pasti akan kasih. Jadi yang tadi Lali ada bilang, contoh country living. Tapi untuk kita melangkah dengan iman, itu kan misalnya Tuhan bilang, oh pergi country living. Ya kita pergi country living. Ya tadi yang Lali bilang, oh ada rumah satu, atau misalnya kita ada option, ada 3. Kita tahu, oh Tuhan kita mau yang di tengah, ada rumah yang kedua, ini rumah kedua, dia punya ini. Kita inginkan, dan kemudian oh kita harus bulan depan misalnya dapat itu rumah, contoh. Tapi permasalahannya adalah Tuhan itu terlalu bijaksana untuk error. Dia tahu rumah kedua itu yang tadi Lali bilang, mungkin ada something lah yang kita nggak bisa tahu itu. Kenapa yang kita nggak bisa lihat dengan kita punya mata sekarang? Kan Tuhan lihat the future, kan kita nggak tahu apa yang terjadi in the future. Oh mungkin in the future ada banjir atau ada apa, terus rumah ini bisa kena banjir dan rusak, kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus ingat dengan kita berdoa itu, Tuhan itu jawabannya itu nggak pernah salah. Terus kedua, dia nggak pernah tahan-tahan apa yang terbaik untuk kita gitu. Jadi kalau kita tahu itu karakter Tuhan, untuk melangkah dengan iman ya kita melangkah dengan iman. Tapi untuk cara apa, untuk harus A, harus B, harus C, dan kita berharap bahwa oh harus begini, Tuhan harus jawab sesuai dengan saya punya keinginan. Nah itu yang presumption-nya di situ gitu loh. Karena di Alkitab sendiri bilang my ways is not your ways, cara Tuhan bukan tidak seperti cara kamu. My thoughts is not your thoughts, saya punya pikiran bukan seperti pikiranmu, saya punya pikiran lebih tinggi. Jadi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita gitu. Jadi walaupun kita berdoa dengan iman, tetap selalu endingnya apa? Your will be done gitu. Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Ini mungkin saya punya keinginan adalah rumah yang kedua misalnya, contoh. Tapi Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Saya berjalan dengan iman pergi country living, yes, pasti Tuhan akan jawab. Yang mana rumahnya, ada option. Tuhan yang tahu yang mana yang terbaik, dan kita berdoa bahwa Tuhan kasih sign atau tanda atau anything yang kita tahu bahwa ini Tuhan punya jawaban begitu. Dan Tuhan akan jawab sesuai dengan apa yang dia tahu yang terbaik untuk kita, dan yang kita minta itu bukan untuk berdasarkan kehendak kita, tapi Tuhan yang tahu yang terbaik seperti itu. Dan Tuhan akan jawab doa itu pada waktu yang tepat gitu. Dan kalaupun jawaban doanya belum apa ya, istilahnya belum seakan-akan belum terjadi, tetap kita
berdoa terus karena ada waktu yang tepat yang Tuhan tahu yang terbaik untuk kita gitu. Jadi itu tidak bertentangan sama sekali apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Tetapi untuk cara seperti ini harus begini dengan begini waktu kita mungkin bukan seperti itu ya karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita gitu. Tapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab dan doa kita itu berdasarkan iman gitu atau apa yang ditulis dalam Alkitab atau Roh Nubuat. Oke, mungkin itu aja tambahannya. Thank you. Iya, oke. Terima kasih. Oke, mungkin ada saudara-saudara mau tambahkan? Oke, baik. Jadi Tuhan tahu yang terbaik di waktu yang tepat sesuai dengan dia punya kehendak karena dia yang tahu, dia yang berkuasa, dia mengetahui masa depan kita, dia tahu yang terbaik bagi kita ya. Terus kita lanjut. Dia bilang, jika kita mengikuti keraguan dan ketakutan kita atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas sebelum kita memiliki iman, kebingungan hanya akan bertambah besar dan bertambah dalam. Tetapi jika kita datang kepada Allah dengan merasakan ketidakberdayaan dan ketergantungan padanya, sebagaimana keadaan kita sebenarnya, lalu dengan iman yang rendah hati dan penuh percaya, menyatakan kebutuhan kita kepadanya, dia yang pengetahuannya tidak terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam ciptaan, dan yang memerintah segala sesuatu dengan kehendak dan firman-Nya, maka ia dapat dan akan memperhatikan seruan kita dan membiarkan terangnya bersinar di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, ini ya kalau kita mau ikut kita punya keraguan-raguan ya, doa kita belum dijawab, kita ragu, dan dibilang ini kita punya kebingungan akan bertambah besar dan bertambah dalam ya, karena kita belum lihat, apalagi kalau kita tidak ada iman ya, tidak percaya apa yang kita doakan. Makanya dibilang, tetapi kalau kita datang kepada Allah dan merasakan ketidakberdayaan dan ketergantungan padanya, sebagaimana kita adanya, dibilang lalu dengan iman yang rendah hati dan penuh percaya menyatakan kebutuhan kita kepadanya, dibilang dia akan apa? Memperhatikan seruan kita dan akan membiarkan terangnya bersinar kepada kita. Jadi kembali ini diingatkan ya tentang syarat-syarat berdoa tadi, memiliki iman dan merasa apa? Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Merasa bahwa kita ini tidak mampu dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Makanya ini syarat doa adalah ini ya, memiliki iman dan merasa kita tidak berdaya. Terus dibilang, melalui doa yang tulus kita dibawa masuk ke dalam hubungan dengan pikiran dari pribadi yang tak terbatas. Mungkin pada saat itu kita memiliki bukti yang luar biasa bahwa penebus kita sedang. Mungkin pada saat itu kita tidak memiliki bukti yang luar biasa bahwa penebus kita sedang menundukkan wajahnya kepada kita dengan belas kasihan dan kasih. Tetapi itulah memang yang terjadi. Kita mungkin tidak merasakan sentuhannya secara nyata, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan kelembutan, penuh belas kasihan. Saudara-saudara, di saat kita berdoa, dibilang, di saat kita mencurahkan kita punya hati, keperluan kita, dibilang, Tuhan sedang apa tanya? Menundukkan wajahnya kepada kita. Aduh, ini luar biasa. Tuhan menundukkan wajahnya kepada kita. Mungkin kita nggak lihat itu, saudara-saudara. Tetapi ini dibilang apa? Tuhan menunjukkan wajahnya kepada kita dengan apa? Belas kasihan dan kasih. Mungkin kita tidak lihat dia punya tangan di atas kepala kita, tetapi dibilang apa? Sentuhannya atau tangannya ada dalam diri kita dengan penuh belas kasihan. Ini saudara-saudara luar biasa ya saudara-saudara. Ini kalau di waktu lalu di chapter sebelumnya chapter 10 kita baca bahwa kebahagiaan dari penduduk surga adalah bagaimana untuk melihat manusia berbahagia. Dan di chapter 1 kita bahas bahwa tujuan Tuhan adalah bagaimana manusia bisa berbahagia. Dari dia punya ciptaan awal, semua diciptakan untuk apa? Menjadi kebahagiaan manusia. Dan ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau untuk manusia mati binasa. Karena dia punya tujuan adalah kebahagiaan manusia. Makanya dia datang
mati untuk menebus dosa kita. Dan dibilang malaikat-malaikat surga senang melakukan kebaikan, senang untuk melakukan pertolongan, untuk membuat manusia bisa berbahagia. Makanya ketika kita mengalami kesedihan, memiliki masalah, dan kita mau berseru kepada Tuhan, dia punya muka katanya, dia punya wajah, dia apa? Tundukkan kepada kita, tangannya kita nggak bisa lihat, tetapi tangannya itu sudah memeluk kita dengan dia punya belas kasihan. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu ya, harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya kalau kita tahu dia mengasihi kita, curahkanlah hati kita, permintaan kita kepada dia. Dan kita akan harus yakin bahwa apa? Tuhan akan menjawab karena dia sangat mengasihi kita. Oke. Sampai di sini saudara-saudara. Sebelum kita ke poin keempat, ada yang mau tambahkan? Jadi ini penjelasan dari poin tiga ya, bahwa tentang iman ini, bahwa kita harus percaya ini sangat panjang ya. Lumayan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kita punya keperluan atau kita punya kebutuhan. Dan Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kita. Dan dia sangat mengasihi kita. Dan ketika kita minta, dia akan apa? Dia rindu untuk membalas doa-doa kita, menjawab doa-doa kita. Ah, itu poin ketiga ya, saudara-saudara. Sekarang poin keempat, syarat untuk doa dijawab. Ketika kita datang untuk meminta belas kasihan dan berkat dari Allah, kita harus memiliki roh kasih dan pengampunan di dalam hati kita sendiri. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau berdoa, supaya doa kita dijawab, kita dibilang katanya harus memiliki roh kasih dan pengampunan dalam hati kita sendiri. Bagaimana kita dapat berdoa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi pada saat yang sama, menyimpan roh yang tidak mau mengampuni. Jika kita mengharapkan doa-doa kita sendiri didengar, kita harus mengampuni orang yang lain dengan cara yang sama dan sampai pada tingkat yang sama seperti kita berharap untuk diampuni. Saudara-saudara, tadi dibilang bahwa ketika kita mau berdoa kita harus bertobat kan. Kita harus bertobat akan kita punya dosa. Kita harus menyerahkan kita punya dosa, meninggalkan dosa kita. Dan kita kalau ketika kita mau serahkan dosa kita, mau bertobat, tentu harapan kita adalah kita mau diampuni. Tuhan, saya sudah bersalah, saya mau serahkan dosa saya kepadamu. Ampunilah saya akan dosa saya ini. Dan tentu ketika kita memohon pertobatan, pengampunan kepada Tuhan, tentu kita mau Tuhan mengampuni kita kan. Jadi dosa saya besar sekali ini Tuhan. Saya mau diampuni. Itulah doa kita. Tapi saudara-saudara, ketika orang lain bersalah kepada kita dan kita tidak ampuni, tentu pengampunan kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sebagaimana apa namanya perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang berhutang, dia sudah eh, dia sudah dibebaskan dari hutangnya, sedangkan eh, hutangnya yang sangat besar, sedangkan orang lain yang berhutang pada dia cuma sedikit, dia minta apa? Ganti, bahkan dia apa? Memukul orang yang berhutang itu kepadanya. Itulah kerjasama seperti ini ya tentang pengampunan. Jadi kalau mau doa kita dijawab oleh Tuhan, kita juga harus apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Makanya dibilang, bagaimana kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saat yang sama kita apa tanya? Menyimpan atau roh tidak mau mengampuni. Jadi kalau kita mau diampuni seperti, oh kita mau diampuni segala dosa kita. Kita juga harus mengampuni setiap dosa atau setiap kesalahan yang orang lakukan kepada kita. Sama persis ya, dengan tingkat yang sama. Dia bilang, same extent as we hope to be forgiven. To be forgiven. Jadi kalau kita mau diampuni semua dosa kita,
kita juga harus mengampuni semua kesalahan yang orang lakukan terhadap kita. Wah, luar biasa. Nah, itu adalah syarat keempat. Syarat keempat. Mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, dari poin ini, keempat ini tentang syarat-syarat untuk berdoa ya. Untuk doa ini bisa dijawab. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Jadi mungkin selama ini doa kita belum dijawab karena kita belum mengampuni orang lain ya. Mungkin kita sudah tahu ini yang terbaik bagi kita dan Tuhan tahu oh, ini ternyata terbaik bagi Joy, bagi Dolphin, bagi semua yang ada di sini atau bagi saya. Tetapi ketika saya belum mengampuni orang lain, Tuhan belum memberikan apa yang kita minta kepada Dia. Karena harus kita apa? Mengampuni orang lain. Karena untuk doa dijawab juga kita harus apa? Meninggalkan dosa kita. Yang berarti kita harus bertobat. Bertobat harus diampuni oleh Tuhan. Dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu syarat kelima adalah dalam berdoa adalah ketekunan dalam berdoa merupakan syarat untuk diterima. Jadi bertekun dalam doa, bertekun dalam doa. Dibilang, kita harus selalu berdoa jika kita ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus berubah dari doa yang hanya sesaat menjadi bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi dibilang kita harus berubah dari instant prayer kepada continue in prayer. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berdoa hanya sekedar ya, doa makan, doa tidur, doa. Cuma itu kita punya doa, satu hari itu cuma itu. Cuma doa-doa yang instan-instan yang tidak apa namanya memang berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Jadi kita harus ubah dari doa yang instan ini katanya atau punya translate doa yang hanya sesaat menjadi bertekun dalam doa dalam dan dalam pada bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi watch and pray ya. Ini berdoa secara apa? Terus menerus kepada Tuhan ya. Terus menerus kepada Tuhan. Petrus menasihatkan orang-orang percaya supaya jadilah tenang dan supaya kamu dapat berdoa. Paulus mengarahkan dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yudas, berdoa dalam Roh Kudus dan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Doa yang tidak putus-putus adalah hubungan jiwa yang terus-menerus dengan Allah, sehingga kehidupan dari Allah mengalir ke dalam hidup kita, dari hidup kita, dan hidup kita, kemudian, dan dari hidup kita, kemudian, dan kekudusan mengalir kembali kepada Allah. Jadi, saudara-saudara, syarat kelima adalah kita harus berdoa kepada Tuhan tanpa putus-putus. Bilang unceasing prayer ya, unceasing prayer. Jadi supaya katanya kemurnian Tuhan dan kekudusan Tuhan bisa mengalir kepada kita. Ini sama seperti eh, Henok ketika di dunia ini dia hidup bergaul dengan Tuhan ya. Apa yang dia lakukan setiap hari adalah berhubungan dengan Tuhan. Bergaul kalau dibilang Henok diangkat karena bergaul dengan Tuhan adalah bagaimana Tuhan bicara kepada dia dan dia bicara kepada Tuhan. Dan bagaimana dia bicara kepada Tuhan? Tentu di dalam doa. Dan sebagaimana kita setiap hari berbicara kepada orang di sekitar kita, banyak hal yang kita sampaikan kepada mereka, tentu untuk berbicara kepada Tuhan juga hal yang sama ya saudara-saudara. Terus-menerus berbicara kepada Tuhan. Setiap ada hal apapun, kita sendirian atau apapun, berdoalah kepada Tuhan. Bahkan nanti kita lihat ya, bahkan di dalam keramaian pun kita harus menghubungkan hati kita dengan Tuhan, tentunya di dalam doa. Di dalam doa. Oke, kita lanjut ya.
Ada kebutuhan akan bertekun dalam doa. Jangan biarkan apapun menghalangimu untuk berdoa. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjaga agar persekutuan antara Yesus dan jiwamu tetap terbuka. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana doa biasa dipanjatkan. Mereka yang sungguh-sungguh mencari persekutuan dengan Allah akan terlihat dalam pertemuan doa. Setia melakukan kewajiban mereka dan bersungguh-sungguh, serta rindu untuk memperoleh semua manfaat yang dapat mereka terima. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan untuk menempatkan diri mereka di tempat di mana mereka dapat menerima sinar terang dari surga. Jadi saudara-saudara, jangan biarkan kita punya kesibukan pekerjaan menghalangi kita untuk berdoa. Jadi apapun yang menghalangi kita, jangan biarkan itu ya saudara-saudara. Karena doa itu sama seperti katanya apa? Nafas hidup. Kalau doa seperti nafas, apakah kita akan lupa untuk bernafas? Tentu tidak. Tentu tidak ya saudara-saudara. Makanya jangan biarkan halangi apapun untuk bisa bernafas kalau bisa dibilang. Kalau misalnya kita ada flu atau mampet hidup kita, susah sekali bernafas. Kita menderita saudara-saudara, menderita. Apakah kalau kita berdoa dan ada sesuatu yang menghalangi kita untuk berdoa, kita akan merasa menderita? Apakah pekerjaan kita menghalangi kita untuk berdoa? Kalau kalau misalnya kita flu, ingus atau ada ingus di hidung kita dan menghalangi kita untuk bernapas, kita akan buang ingus itu. Tetapi dalam kehidupan untuk berdoa, ada yang menghalangi, apakah kita akan buang jauh-jauh apa yang menghalangi kita untuk berdoa itu? Jadi saudara-saudara, jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa berdoa. Dan dibilang setiap ada kesempatan, carilah tempat di mana kita kata bisa apa? Berdoa. Sama seperti Daniel, 3 kali dia apa? Berdoa dia punya tempat di kamar. Dan mungkin orang lain bisa lihat ya. Orang lain bisa lihat. Tetapi ada juga yang bilang doa yang secara apa? Rahasia ya. Secara rahasia atau doa pribadi yang orang lain tidak bisa lihat. Tetapi intinya apa? Harus cari waktu untuk berdoa. Harus ada cari waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dibilang kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu bisa terlihat dari apa? Doa kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kita punya kesungguhan mencari Dia adalah bagaimana kita sering berdoa kepada Dia. Sering berdoa kepada Dia. Jadi setiap ada kesempatan kita katanya apa? Tempatkan di mana kita bisa apa? Menerima sinar terang dari surga. Jadi setiap kita berdoa, kita bisa menerima sinar terang dari surga. Jadi itu ya saudara-saudara, dia punya eh, bagaimana kita eh, ada syarat untuk berdoa dan bagaimana kita harus berdoa juga ya. Bagaimana dibilang mendorong kita untuk terus berdoa, merasa butuh untuk berdoa. Kalau kita bangun pagi-pagi tidak berdoa, rasa ada sesuatu yang hilang. Sama seperti kita kayak lupa bernapas, aduh sesak kita ini kalau tidak berdoa. Sama seperti doa itu adalah nafas jiwa. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini? Tentang bertekun dalam doa ya. Oke, baik. Kalau belum ada kita lanjut ya. Kita harus berdoa dalam lingkaran keluarga. Dan lebih dari itu kita tidak boleh mengabaikan doa pribadi. Sebab itulah nafas jiwa. Mustahil jiwa dapat bertumbuh sementara doa diabaikan. Doa keluarga atau doa bersama saja tidak cukup. Dalam kesunyian biarlah jiwa dibukakan di hadapan Allah, di hadapan mata Allah yang menyelidiki segala sesuatu. Doa pribadi hanya didengar oleh Allah yang mendengar doa. Tidak ada telinga lain yang ingin tahu yang boleh mendengar beban dari permohonan seperti itu. Dalam doa pribadi, jiwa bebas dari pengaruh sekitar, bebas dari kegelisahan. Dengan tenang namun sungguh-sungguh jiwa akan terjangkau Allah, akan menjangkau Allah. Manis dan tetaplah pengaruh yang datang dari Dia yang melihat dari tempat yang tersembunyi, yang telinganya terbuka untuk mendengar doa yang naik dari hati.
Dengan iman yang tenang dan sederhana, jiwa bersekutu dengan Allah dan mengumpulkan sinar matahari, sinar terang ilahi untuk menguatkan dan menopangnya dalam pergumulan melawan setan. Allah adalah menara kekuatan kita. Ya, saudara-saudara, ini ada macam-macam doa ya, saudara-saudara. Ada doa keluarga, ada doa secara umum, mungkin di gereja atau di perkumpulan-perkumpulan lain. Ada doa-doa tersebut dan doa ini penting ya. Tetapi dibilang kita tidak boleh mengabaikan doa pribadi atau doa-doa rahasia ya. Ini dibilang secret prayer ya atau doa rahasia yang hanya kita dengan Tuhan. Jadi doa antara kita dengan Tuhan harus harus ada ya doa secara pribadi. Ini komunian atau berbicara dengan Tuhan. Sama seperti Yesus setiap pagi dia apa? Menyendiri untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Ada hal-hal yang lain yang mungkin kita perlu doakan yang mungkin tidak orang lain tidak perlu untuk mendengarnya ya. Doa-doa pribadi kita, doa-doa rahasia kita. Dan itu tentu akan didengar oleh Tuhan. Tuhan senang sekali apa? Mendengar doa-doa kita secara pribadi. Nah, dia bilang, berdoalah di kamar pribadimu, dan sementara engkau melakukan pekerjaan sehari-hari, biarlah hatimu sering diangkat kepada Allah. Demikianlah Henok berjalan bersama Allah. Doa-doa yang pribadi ini naik seperti dupa yang berharga di hadapan tahta kasih karunia. Setan tidak dapat mengalahkan orang yang hatinya tetap bersandar kepada Allah. Jadi saudara-saudara, ini doa-doa pribadi ya sama sangat penting. Ternyata pergaulan Henok dengan Tuhan adalah bagaimana doa-doa pribadi dia dilayangkan sering sekali kepada Tuhan. Makanya dia bilang bergaul ya. Tuhan berbicara kepada dia dan dia berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa. Melalui doa-doa. Kalau kita ingin seperti Henok, ingatlah kita harus apa? Juga sering untuk berdoa. Bukan doa-doa instan, tetapi doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Ini adalah Bible study. Saudara-saudara boleh tambahkan atau bertanya, dipersilakan ya. Oke, kita lanjut. Tidak ada waktu atau tempat yang tidak pantas untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kita untuk mengangkat hati kita dalam doa yang sungguh, dalam roh doa yang sungguh-sungguh. Di tengah keramaian jalan, di tengah kesibukan pekerjaan, kita dapat memanjatkan permohonan kepada Allah dan memohon tuntunan ilahi. Sebagaimana Nehemia melakukannya ketika ia menyampaikan permohonannya di hadapan Raja Artasasta. Sebuah tempat untuk persekutuan dapat ditemukan di mana saja kita berada. Kita harus senantiasa membiarkan pintu hati tetap terbuka dan terus mengundang Yesus supaya datang dan tinggal sebagai tamu surgawi di dalam jiwa. Jadi saudara-saudara, dibilang tidak ada waktu atau tempat yang tidak pantas untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, mungkin kita sementara mandi atau di toilet dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Minta di situ, saudara-saudara. Berdoa di situ, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak pilih-pilih tempat untuk apa? Mendengar doa kita. Mungkin, aduh, saya enggak pantas kalau mau berdoa misalnya di kamar mandi atau apa harus di tempat tertentu. Bukan seperti itu ya. Kita bisa berdoa di mana saja ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Berdoa di mana saja. Di tengah keramaian pun, di tengah kesibukan pekerjaan pun, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dibilang sebagaimana apa tanya? Nehemia melakukan doa-doa itu ketika dia apa? Mengadakan permohonan kepada Raja atas sasta. Ketika dia menghadap raja, dia apa? Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jadi, komunian dengan Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan bisa apa? Terjadi di mana saja kita berada. Baik, ada yang mau tambahkan? Oke, Lalu, ya silakan silakan nih.
Iya, jadi kalau kita lihat mengenai doa ini semua, ini kan Iya, semua statement-statementnya ini powerful kan semua. iya betul. Maksudnya iya dan amin gitu. Mau mau tambahkan, maksudnya mau say something pun memang sudah jelas ya bagaimana ini privilege kita untuk berdoa sama Tuhan. Tapi satu hal yang kita mau tambahkan ini adalah maksudnya em, mengenai iman itu gitu loh. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Sometimes kan, sometimes kita nggak mau melangkah karena Iya. apa ya? Memang. em, di depan mata kita itu sepertinya kayak seperti bangsa Israel. Ada lautan merah di depan, ada gunung-gunung di samping, ada tentara bangsa Mesir di belakang. Mau kemana gitu? Iya kan? Where should I go? Kita pikir kita akan mati gitu. Tapi Tuhan selalu, Tuhan itu, Tuhan ini ya, ini yang kita lihat, Tuhan itu jawab tepat seperti di mana kita nggak tahu mau kemana lagi gitu loh. Itu kan yang bangsa Israel alami. Betul. Tuhan selalu jawab at the last apa ya, last minute gitu. Tapi justru last Waktu minute yang itu tepat. yang akan ya waktu yang tepat. Tapi justru last minute itu yang menyatakan kuasa Tuhan gitu loh, yang kayak ini hanya Tuhan yang bisa bikin ini gitu loh. Jadi begitulah ya kalau kita lihat. Jadi kenapa Tuhan bikin itu? Kita lihat bahwa karena Tuhan mau untuk namanya diglorify dan itu untuk menjadi testimoni kepada orang lain Iya, gitu. betul. Karena kalau nggak begitu kita selalu berpikir, oh iya kan ini masuk di akal ya seperti Iya, seperti seperti apa yang manusia pada umumnya ya iyalah, of course akan terjadi ya, of course gitu. Tapi kalau sesuatu yang impossible terus Tuhan bikin last minute, iya. wah itu Kita tahu itu kalau dari bukan Tuhan. Tuhan yang iya kalau bukan Tuhan yang bikin ini itu enggak gitu loh. Jadi yang tadi Lali bilang ya mau berdoa family, mau doa di mana kita berada, mau di tempat kerja dimanapun, itu maksudnya iya dan amin gitu loh. Tapi yang kita mau tekankan di sini bagaimana Tuhan itu pasti akan jawab, pasti Iya, dan selalunya tepat gitu. Dan untuk kita mau melangkah dengan iman itu gitu loh, yang maksudnya di depan kita lautan merah, kanan kiri gunung, di belakang bangsa Mesir, mau kemana lagi? Tetapi di saat kita melangkah, terus Tuhan buka jalan, nah itu yang itu iya. yang harus menjadi kita punya masing-masing punya personal testimony di mana Tuhan punya power di manifest. Karena dengan begitu kan bangsa orang-orang di negeri-negeri yang lain kan dengar kan cerita Iya, bangsa Israel dan mereka ketakutan toh. Iya kan ya iya. itu orang belajar waktu di buku apa itu Everlasting Covenant ya. Iya, Nah, kenapa Tuhan bikin gitu? Ya itu supaya bangsa-bangsa luar mengenal Tuhan, iya. mengenai kuasa Tuhan gitu loh. Karena saat kita berdoa untuk kita punya kepentingan pribadi, saya mau country living, saya mau di sini, mau tempat seperti ini, tapi apakah kita pernah berdoa untuk Tuhan saya mau di tempat di mana Tuhan mau tempatkan untuk jadi berkat untuk orang lain dan orang lain bisa kenal nama Tuhan gitu. Iya. That is unselfish prayer. Sebenarnya Betul. kita berdoa selfish ya, oh saya mau begini, tempat yang begini harus A. Nah itu yang tadi kan yang presumption tadi itu. Tapi kalau kita berdoa untuk nama Tuhan yang dimuliakan, aduh itu unselfish prayer dan apapun jawaban doa itu kita akan terima dengan senang hati karena kita tahu bahwa Tuhan sudah tahu. Tuhan sih the end from the beginning dan Tuhan tahu jawaban atau tempat di mana yang sangat tepat untuk kita berada dan kita tahu bahwa itu pun akan menjadi nama Tuhan akan dimasyurkan di tengah-tengah orang-orang dan orang-orang akan mengenal Tuhan dengan apa yang Tuhan lakukan dalam keputusan kita atau dengan jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, that is powerful. Oke, thank you, Li. Ya, terima kasih. Jadi betul ya, jawaban-jawaban doa sering eh, di waktu-waktu yang terbaik atau waktu yang tepat ya. Dan kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu memimpin kalau tidak ada tidak ada tantangan-tantangan ya di depan kita. Misalnya kita mau berdoa ini, misalnya saya mau pulang kampung misalnya dari Manado mau ke Ratahan, kita berdoa.
sebelum berjalan di mobil ya. Tetapi kalau misalnya jalannya mulus-mulus, lancar-lancar, kita kadang-kadang lupa bahwa itu tuntunan Tuhan sehingga kita sudah tiba dengan lancar, selamat di tempat tujuan. Lupa kadang-kadang. Tetapi kalau misalnya di jalan kita hampir mengalami kecelakaan dan kita terbebas, aduh, kita baru merasa, aduh, ini pertolongan Tuhan karena kita sudah berdoa tadi. Kita sudah berdoa tadi sehingga Tuhan sudah jaga. Tetapi kalau mulus-mulus kita nggak merasakan sebenarnya perjalanan lancar itu pun adalah apa? Tuntunan Tuhan. Tetapi kita sering lalai untuk menyadari akan hal itu. Jadi satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan menjawab doa kita setiap saat ya sesuai dengan kita punya kebutuhan. Dan kita bisa minta di doa-doa itu di mana saja kita berada. Terus ya kita lanjut ya saudara-saudara. Eh, oke. Meskipun mungkin ada suasana yang tercemar dan rusak di sekitar kita, kita tidak perlu menghirup racunnya, melainkan dapat hidup dalam udara surga yang murni. Kita dapat menutup setiap pintu bagi khayalan yang najis dan pikiran yang tidak suci dengan mengangkat jiwa kepada hadirat Allah melalui doa yang tulus. Mereka yang hatinya terbuka untuk menerima pertolongan dan berkat Allah akan berjalan dalam suasana yang lebih suci daripada suasana dunia ini dan akan memiliki persekutuan yang tetap dengan surga. Jadi saudara-saudara, ini doa ini juga saudara-saudara adalah bagaimana kita bisa menghindari pencobaan-pencobaan dalam diri kita. Ini dibilang kadang-kadang kalau kita tidak melakukan apa-apa ya, misalnya kita tidak sibuk, lagi santai, kadang-kadang dia bilang ada pintu bagi khayalan-khayalan najis ini bisa terbuka atau hal-hal yang tidak suci dalam pikiran ini bisa muncul dalam kita punya pikiran. Tetapi kalau kita gunakan waktu-waktu itu untuk berdoa kepada Tuhan, hal-hal ini, pikiran-pikiran yang tidak suci ini bisa apa? Bisa hilang ya, bisa dikendalikan dan kita bisa menang akan pikiran-pikiran ini. Dan kita punya hati katanya akan apa? Terbuka dan suasana yang lebih suci akan terjadi dalam persekutuan kita dengan surga ya. Jadi penting sekali doa ini ya, doa kita ini dengan Tuhan ya. Ini selain menolong kita, banyak sekali dia punya manfaat ya untuk menghindarkan hal-hal yang sering pikiran-pikiran yang tidak baik yang muncul dalam pikiran kita. Terus kita lanjut. Kita perlu memiliki pandangan yang lebih jelas tentang Yesus dan pemahaman yang lebih penuh mengenai nilai dari kenyataan-kenyataan kekal. Keindahan kekudusan harus memenuhi hati anak-anak Allah. Dan agar hal ini dapat tercapai, kita harus mencari penyingkapan ilahi tentang perkara-perkara surgawi. Jadi, kita katanya perlu untuk melihat Yesus dengan lebih jelas dan mengenal dia ya dengan dia punya kenyataan-kenyataan ini kekal. Jadi, doa ini untuk akan apa? Menuntun kita untuk lebih mengenal tentang Yesus ini. Terus dibilang, biarlah jiwa ditarik keluar dan diangkat ke atas supaya Allah dapat memberikan kepada kita hembusan suasana surga. Kita dapat hidup begitu dekat dengan Allah sehingga dalam setiap pengorbanan yang tak terduga, pikiran kita akan berpaling kepadanya secara alami seperti bunga yang menghadap kepada matahari. Jadi, hal ini juga ya saudara-saudara, bagaimana kita menghirup suasana surga. Karena kita sudah tahu ya, tadi kita sudah baca bahwa doa itu bukan membuat Allah turun kepada kita, tapi membuat kita naik kepadanya. Ketika kita naik kepada Tuhan, suasana hembusan suasana surga atau atmosfer surga bisa kita apa? Bisa kita rasakan. Nah, ini paragraf terakhir saya akan baca. Dibilang, bawalah keinginanmu, sukacitamu, dukacitamu, kekhawatiranmu, dan ketakutanmu kepada Allah. Engkau tidak dapat membebaninya, engkau tidak dapat membuatnya lelah. Dia yang menghitung rambut di kepalamu tidak acuh terhadap kebutuhan anak-anaknya. Tuhan sangat penyayang dan penuh belas kasihan. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh kesedihan kita, bahkan oleh pengungkapan kesedihan itu sendiri. Bawalah kepadanya segala sesuatu yang membingungkan pikiranmu. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar untuk ditanggungnya, sebab dia menopang dunia-dunia
dan memerintah segala perkara alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang berhubungan dengan damai sejahtera kita yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tidak ada bagian dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tidak ada kesulitan yang terlalu rumit untuk diuraikannya. Tidak ada malapetaka yang dapat menimpa anaknya yang paling kecil, kecil. Tidak ada kecemasan yang mengganggu jiwa. Tidak ada sukacita yang mengembirakan. Tidak ada doa-doa tulus yang keluar dari bibir yang tidak diperhatikan oleh Bapa Surgawi kita atau yang tidak tersegera menarik perhatiannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hubungan antara Allah dan setiap jiwa begitu pribadi dan penuh, seolah-olah tidak ada jiwa lain di bumi ini yang turut menerima pemeliharaannya. Dan seolah-olah tidak ada jiwa lain yang baginya ia telah menyerahkan anaknya yang terkasih. Saudara-saudara, kadang-kadang kita meminta kepada Tuhan, kita menganggap seperti kita meminta kepada teman atau manusia yang lain. Aduh, mungkin kita, aduh, nggak enak saya cerita pada mau cerita kepada temanku ini, tapi teman saya ini dia sibuk sekali dalam dia punya pekerjaan. Banyak hal yang dia mau urus. Jadi kita enggan untuk mau kasih tahu kita punya permasalahan kepada dia, kepada sahabat kita ya. Kita mau curhat, tapi sahabat duniawi kita, dunia kita terlalu sibuk ya, atau banyak hal yang dia mau diurus. Jadi kita tidak boleh samakan sahabat dunia kita dengan sahabat kita yang ada dalam kerja surga yaitu Allah. Jadi dia ini dibilang dia ini eh, sangat peduli kepada kita. Dia yang dia sangat mengasihi kita ya. Ketika kita bawa kita punya kesedihan, apapun masalah kita, dia apa? Tersentuh dengan kita punya apa? Kesusahan. Jadi kalau kita sedih, ingat Tuhan juga bersedih dengan segala apa? Kita punya kita punya masalah ya, kita punya masalah. Dan dibilang bahwa ini dia sangat berkuasa, dia ini menopang segala dunia ini. Dan dibilang tidak ada sesuatu yang terlalu besar bagi dia. Atau dibilang tidak ada yang terlalu kecil untuk tidak diperhatikan. Semua diperhatikan. Sedangkan burung pipit yang kecil, dibilang yang kecil dan berwarna coklat itu diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita. Apalagi kita. Bapa memperhatikan burung pipit, apalagi kita. Dia memperhatikan semua ciptaannya dan terlebih dari apa makhluk ciptaannya yang paling paling tinggi ya yaitu manusia dan dibilang hubungan antara Allah dan setiap pribadi itu katanya kata apa sangat pribadi seolah-olah tidak ada orang lain lagi di bumi. Cuma saya dengan Bapa di surga sebegitu apa ya sebegitu pribadi ya. Jadi Tuhan ini berkuasa. Mungkin kita, aduh ini terlalu banyak yang memohon kepada Tuhan dan Tuhan mungkin sudah pusing dengan berbagai berbagai permintaan manusia di tempat-tempat yang lain. Mungkin dia nak mau dengar doa saya. Ingat saudara-saudara, Tuhan itu adalah apa? Adalah oknum yang sangat berkuasa dan dia menganggap kita dan dia berbicara kepada kita dan mendengar kita secara pribadi sama seperti cuma saya dan kita dan Tuhan saja yang ada ya. Dan dibilang dia menjaga kita, memelihara kita seperti hanya kita sendiri yang ada di bumi ini. Atau tidak ada jiwa lain yang eh, apa namanya yang ada. Bahkan dia mati seolah-olah tidak ada yang lain dia mau mati kecuali bagi saya sendiri. Ini saya luar biasa saudara-saudara. Perhatian Bapa kepada umat-umatnya. Jadi mintalah saudara-saudara. Jadi walaupun kita sudah melakukan banyak hal, sudah lewati banyak hal, jangan lupa untuk apa? Untuk berdoa. Kita sudah melalui mungkin pertobatan segala macam yang kita sudah lakukan, sudah lalui di langkah-langkah dalam menuju Kristus ini, tetapi jangan lupakan untuk kita apa? Berdoa menyatakan kita punya setiap masalah, apapun kita punya sukacita kepada Tuhan dan Dia mau mendengarkan kita. Saudara-saudara sampai di sini ini sudah di terakhir dan pas jam setengah 9. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita mau tutup dalam doa?
Lali, Ya, silakan nih. ini tambahan pendek aja. Ya, Jadi untuk doa itu kita dengan Tuhan itu sebenarnya bagaimana saya ketahui Tuhan itu gitu kan? ya, Bagaimana apakah saya tahu karakter Tuhan itu atau enggak gitu? iya, 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 Jadi di saat saya tahu Tuhan itu bagaimana, yang Tuhan sudah nyatakan dirinya melalui firman Tuhan dan alam, iya, baru untuk kita berdoa itu kita tahu, oh kalaupun dijawab, belum dijawab, kita tahu Tuhan akan pasti iya, jawab gitu iya, kan, sesuai waktunya. Kalau kita tahu, oh ini saya punya kehendak, terus jawaban itu tidak ada, kita tahu bahwa, oh Tuhan tahu yang terbaik dari apa yang saya minta gitu. iya, Jadi itu kita bagaimana saya tahu Tuhan gitu. Nah kalau saya nggak tahu Tuhan, begitulah cepat kita akan give up gitu. Wah Tuhan nggak jawab-jawab, kita kecewa, kita become discouraged, kita Ellen White bilang we let go the hand of God so quickly gitu, iya, cepat melepaskan tangan Tuhan. Tapi kalau kita tahu Tuhan itu karakternya itu gimana, kita iya, itu nggak akan kecewa, kita itu nggak akan putus asa, kita nggak akan marah, kita akan apa? Patient gitu, akan sabar bahwa Tuhan ada waktunya untuk jawaban doa kita. Itulah kita punya relationship dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan itu bagaimana gitu. Sedangkan burung pipit pun dia pelihara, ya apalagi kita gitu loh. Yang dia mati untuk kita, masa dia nggak mau pelihara dan dia nggak mau jawab doa seperti itu ya. Jadi just as simple it is. Yang bagaimana how do we know God? Apa kalau dengan kita pengenalan akan Tuhan itu, baru kita akan tahu bahwa jawaban doa itu pasti akan diberikan, pasti di waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu selalu yang paling baik untuk kita semua. Oke, iya, thank you, Li. Itu aja, thank iya. you, Bye. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Puji Tuhan ya untuk firman Tuhan pada pagi ini, bagaimana doa kita, janji Tuhan akan menjawab doa kita, dan bagaimana doa kita akan dijawab. Dan ada syarat-syarat juga yang harus kita lakukan untuk bagaimana doa kita bisa dijawab. Jadi ini sangat berharga di mata Tuhan, sangat-sangat berharga dan Tuhan mengasihi kita, saudara-saudara. Ingat Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita untuk berbahagia. Makanya judul pelajaran ini adalah kebahagiaan sejati. Bagaimana kita bisa berbahagia yang benar ya, kebahagiaan yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang betul-betul bahagia bersama Kristus. Dan ini salah satu langkahnya adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Baik, saudara-saudara, pelajaran kita sampai di sini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.